semuanya, kenalin nama aku Yolana Ivanka, biasa dipanggil Yola. Aku lahir di Bekasi tanggal 3 Februari tahun 2000. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Padjadjaran jurusan akuntansi. Kalau kesibukan aku sih sekarang kebetulan lagi semester 6, jadi sekarang lagi sibuk kuliah. Terus saya itu lagi sibuk cari-cari tempat buat magang juga, karena kalau misalkan di akuntansi itu semester ini tuh semester terakhir kuliah di Unpad gitu. Jadi nggak akan ada mata kuliah lagi untuk semester 7. Jadi semester 7 tuh cuman tinggal skripsi sama magang aja. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuk cari tempat magang. Terus abis itu sibuk nulis juga, nulis cerita juga, nulis novel. Terus abis itu kalau misalkan lagi ada waktu luang juga kadang aku shift juga part time di cafe dekat kampus. Jadi itu sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran buat nulis cerita sih, nulis novel gitu sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali. Jadi itu waktu awal aku kalau nggak salah tuh kelas 3 SMP, itu tuh aku baru mulai suka-suka buat baca buku fiksi. Tapi tuh buku fiksinya tuh bukan buku fiksi yang kayak teen fiction atau romance gitu tuh bukan. Tapi justru tuh dulu sukanya tuh kebanyakan novel-novel fantasi. Kayak misalkan Percy Jackson gitu. Itu kan salah satu cerita fantasi juga kan. Nah aku tuh lebih banyak baca novel-novel fantasi. Tapi waktu itu tuh entah aku nggak tahu sih tepatnya aku tahu dari mana, tiba-tiba aku nemu website Wattpad ini. Nah Wattpad itu tuh platform buat baca dan tulis cerita secara online. Nah makanya itu tuh waktu aku nggak salah tuh kelas 3 SMP, itu tuh aku baru mulai nulis di Wattpad. Dan itu tuh awalnya nulis pun cuman yang kayak udahlah gue pengen nulis aja, gue pengen coba-coba, nggak ada niatan untuk kayak nerbitin buku atau misalkan supaya ceritanya dikenal orang lain. Itu tuh nggak sampai, mimpinya tuh sebenarnya nggak sampai setinggi itu, cuman kayak kesenangan pribadi aja, kayak sejatuhnya tuh sih buat kayak koleksi pribadi sih, nggak ada kepikiran untuk supaya ceritanya itu tuh dikenal banyak orang gitu tuh enggak tuh. Sebenarnya kalau misalkan ngeblank atau writer's block gitu tuh sering banget. Kayaknya nih setiap penulis pun pasti pernah ngerasa di fase ini. Kayak aku kan juga ke beberapa teman yang juga penulis juga kan, dan mereka tuh pasti ada saat dimana mereka tuh bakal ngerasa writer's block, dan itu tuh kadang tuh nggak sebentar, benar-benar kayak bisa seminggu atau 2 minggu, benar-benar yang kayak mau nulis tuh kayak nggak tahu nih mau nulis apa. Walaupun kayak berusaha pun kayak nongkrongin laptop berjam-jam pun kayak bahkan tuh satu kata atau satu kalimat pun sama sekali nggak kepikiran gitu. Nah kalau misalkan aku pribadi sih, ini sih nggak tahu ya, setiap orang tuh kemungkinan beda-beda. Tapi kalau misalkan aku pribadi biasanya aku tuh dengerin lagu atau enggak nonton film gitu. Nanti kalau misalkan dengerin lagu atau nonton film, tiba-tiba tuh kayak inspirasi datang aja sendiri gitu. Nah kalau misalkan udah kayak gitu, baru bisa nulis lagi kayak biasa. Jadi tuh buku yang udah diterbitin tuh sebenarnya ada 3. Yang pertama itu 31 Days of Love, terus yang kedua tuh Double A, sama yang terakhir itu Rewind. Nah tapi sekarang tuh kebetulan lagi ikut project yang baru, bikin cerita juga di platform online tapi bukan di Wattpad. Ada website itu namanya storyal.co. Judul novelnya itu Once in a Lifetime. Nah tapi kalau misalkan ditanya buku mana yang paling momentum, yang paling aku suka, sebenarnya nggak ada secara spesifik gitu, sebenarnya nggak ada sih, karena aku pribadi ngerasa kayak aku tuh benar-benar kayak memberikan segalanya untuk ngebuat satu persatu buku itu, kayak segala macam pengorbanan lah, titik darah penghabisan lah istilahnya gitu, kayak air mata, tawa, semuanya tuh selalu ada di setiap buku yang aku buat gitu. Jadi kalau misalkan ditanya buku apa yang paling aku suka tuh sebenarnya nggak ada sih secara spesifik gitu. Apa ya suka dukanya? Sebenarnya kalau aku pribadi sih nulis sebenarnya sama sekali nggak ada ekspektasi sih, maksudnya nggak ada ekspektasi benar yang harus
bestseller banget atau misalkan dikenal orang banyak banget gitu. Karena kan selera orang kan sebenarnya beda-beda ya. Kita nggak bisa menstandarisasi semua selera pembaca gitu. Jadi pasti pembaca tuh kayak bisa milih, aku suka buku yang modelnya kayak gini gitu. Cara penyampaiannya penulisnya mau yang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya suka duka paling pas lagi bikin bukunya sih kalau aku pribadi ngerasanya. Karena kalau misalkan lagi nulis buku tuh pengennya tuh di tempat dan yang suasananya tuh sunyi banget, bener-bener kayak gak ada sama sekali, gak ada suara. Jadi itu aku kayak bisa lebih ngasih semua feel aku pas aku lagi nulis gitu. Kayak misalnya nih, kadang tuh kalau misalkan mau nulis biasanya tuh nggak, kadang sih selalu, mostly aku kalau misalkan nulis tuh selalu tengah malam. Jadi tuh pas orang-orang baru tidur aku baru nulis gitu. Waktu itu pernah lagi nulis buku yang double A. Itu tuh bener-bener karena double A itu tuh buku yang dibuat tuh waktu aku awal-awal nulis, jadi tuh otomatis banyak banget yang namanya tuh plot hole atau misalkan karakter developmentnya kurang bagus atau misalkan typo pun juga ada gitu. Nah itu tuh waktu double A itu bener-bener kerasa banget capeknya karena revisinya tuh bener-bener beberapa kali. Udah aku mesti revisi plot juga, terus saya tuh revisi untuk karakternya, nanti karakter developmentnya kayak gimana. Itu tuh bener-bener editor aku tuh kayak ngebimbing aku satu-satu gitu, dan itu tuh bener-bener revisinya tuh banyak banget. Dan itu tuh bener-bener kerasa buku yang paling capek banget buat ditulis. Tapi tuh sebenarnya buku itu juga yang ngebuat aku tuh sebenarnya belajar lebih banyak cara penulisan yang baik dan benar tuh kayak gimana, hal-hal step-step apa sih yang harus aku lakuin sebelum aku tuh bener-bener nulis naskahnya secara keseluruhan gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang stres, nggak nyampe stres yang sampai segitunya sih. Capek sih pasti capek, apalagi kadang kalau misalkan lagi ada project yang baru terus saya tuh kadang mesti shift juga, apalagi shiftnya tuh kadang malam. Nggak kadang sih, mostly sebenarnya shiftnya tuh malam. Dan selain itu juga mesti harus keep up sama tugas-tugas kuliah, materi kuliah, belum kalau lagi ujian gitu. Sebenarnya nggak tahu sih, aku pribadi ngerasa semakin sibuk seseorang semakin pintar dia buat ngatur waktunya supaya bisa seproduktif mungkin di saat ada waktu luang. Kalau aku pribadi sih ngerasa kayak gitu karena sebenarnya aku berusaha untuk kalau misalkan ada waktu luang sedikit nih, misalkan di kawasan cuma sejam atau 2 jam, kayak baca-baca aja materi-materi hari ini atau enggak materi kuliah untuk besok gitu. Terus kalau misalkan nulis ini kan sebenarnya kan jatuhnya cuma hobi doang kan. Jadi tuh gak yang sampai bener-bener ada pressure harus nulis gitu sih, enggak sih, karena mau gimana pun juga pendidikan itu kan hal yang utama ya. Jadi aku sebisa mungkin untuk mendahului pendidikan sebelum hal-hal yang lain. Nah jadi tuh kalau misalkan nulis tuh biasanya tuh pas bener-bener lagi ada waktu aja, kalau misalkan kayak lagi weekend atau enggak kalau misalkan emang lagi inspirasi datang lancar banget segala macam. Nah itu baru aku ngeluangin waktu buat nulis gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya apa yang ditulis, kalau aku pribadi sih ngerasa apa yang aku tulis tuh ceritanya tuh berkembang sama kayak aku tuh berkembang juga gitu. Jadi kayak misalkan waktu aku awal nulis buku pertama sama kedua, itu tuh bener-bener ceritanya tuh teen lead banget, bener-bener latar belakangnya di sekolah dan semua konfliknya pun konflik-konflik yang mungkin bisa dirasain sama anak-anak sekolah juga, apalagi anak SMA gitu. Nah tapi tuh pas buku ketiga itu tuh udah bener-bener buku yang masa transisi dari pas aku kuliah, dari pas aku sekolah ke pas aku kuliah, karena itu aku sendiri nulisnya tuh pas aku lagi mau kuliah. Nah jadi tuh latar belakangnya pun juga dicampur gitu jatuhnya. Jadi tuh pas dia udah dewasa sama pas dia masih di sekolah. Nah buku aku yang sekarang lagi ditulis itu tuh bener-bener pure tokohnya itu tuh sama-sama udah kuliah, dan aku pun nulisnya pas aku lagi kuliah juga. Gak tau sih ini kenapa, tapi karena aku sih merasanya kalau misalkan aku ngerasain hal yang benar-benar terjadi di novel, jadi tuh aku bisa lebih ngasih feel-nya aja gitu setiap aku nulis, dan nggak perlu kayak mikir ini tuh sebenarnya benar nggak sih, yang aku tulis sebenarnya benar-benar kejadian nggak sih. Nah aku tuh kayak nggak perlu khawatir sama hal itu, karena sebenarnya pun
aku atau orang-orang di sekitar aku pun juga ngerasain hal itu. Kalau misalkan kalau misalkan nulis tuh biasanya tuh dari cerita-cerita orang. Kalau misalkan orang cerita kadang tuh bisa jadi inspirasi. Terus saya tuh sebagai penulis sebenarnya kita harus sering-sering merhatiin orang sih, kayak misalkan watak orang kayak gimana, karena itu bisa membantu kita juga kalau misalkan kita lagi bikin karakter sih tokoh kayak gimana. Nah terus saya itu sebenarnya sekarang tuh aku udah berapa tahun ya, pokoknya udah agak lama aku nulis, dari sejak awal aku kuliah, dari sejak awal aku nulis pertama kali pas aku SMP. Sebenarnya kalau misalkan ditanya aku punya goal ya, punya goal tertentu atau enggak, sebenarnya tuh aku tuh lebih pengen apa ya, lebih pengen aja kalau misalkan apa yang aku ceritain tuh benar-benar nyampe ke pembaca gitu, kayak sampai pembaca tuh mikir kayak, oh gue juga relate nih sama hal kayak gini gitu sih lebih nekaninnya. Kalau sebenarnya ditanya cita-cita sih pasti ada ya, semua orang kan pasti punya cita-cita ya, entah itu cita-cita yang emang berhubungan dengan kayak dia kuliah sekarang, kayak misalkan sekarang aku kuliah di akuntansi nih, terus aku punya cita-cita untuk kerja di perusahaan mana gitu. Nah aku sendiri pribadi sebagai penulis pun aku juga punya cita-cita yang kayak gitu. Pasti kan kita semua kan tahu ya, sekarang di bioskop pun banyak film-film yang diadaptasi dari novel. Dan sebenarnya cita-cita terbesar aku juga salah satunya itu sih, kayak aku pengen kalau misalkan novel aku itu tuh diadaptasi juga jadi film. Sebenarnya kalau misalkan jujur-jujuran, aku kan kelahiran tahun 2000 ya, tapi aku tuh waktu SMA tuh ngambil kelas akselerasi, jadi itu aku lulus tahun 2016. Nah sebenarnya tuh waktu awal banget aku tuh pengen banget buat masuk kedokteran, tapi tuh gak diizinin, bener-bener gak diizinin. Aku kan dulu kan sekolah waktu SMA tuh IPA, dan pengennya tuh masuk kedokteran tapi gak diizinin, sampai aku mau masuk psikologi pun juga gak boleh, karena makanya banyak lah pertimbangan dari orang tua yang ngebuat aku tuh nggak bisa ngambil jurusan itu. Nah sampai akhirnya tuh aku bener-bener yang kayak udah kayak nggak ada tujuan aja gitu, karena aku pribadi tuh udah tipe orang yang harus merencanakan gitu, kayak misalkan aku kuliah, aku pengen kuliah di mana, terus saya tuh aku ambil jurusan apa, terus saya tuh aku umur segini tuh aku harus ngapain itu tuh bener-bener udah ada. Nah tapi tuh pas aku nggak diizinin kuliah itu tuh, kuliah di kedokteran atau di psikologi tuh bener-bener yang kayak aku tuh nggak ada plan B, udah nggak ada kepikiran untuk kuliah di mana, bahkan sama sekali nggak ada kepikiran untuk lintas jurusan ke IPS gitu, apalagi di akuntansi. Nah sampai akhirnya tuh ada titik di mana pas udah selesai SNM SBM itu tuh aku nggak keterima kuliah di mana-mana. Aku tuh kayak ngebuat keputusan gitu. Aku sendiri kan masih nggak tahu ya mau ambil jurusan apa. Aku tuh takutnya kalau misalkan asal ngambil, aku takutnya tuh nyesal, apalagi kalau misalkan aku tuh ngambil kuliahnya tuh di swasta gitu, sedangkan swasta itu kan bayar uang pangkal segala macam, uang semester pun juga bisa dibilang nggak murah. Jadi tuh aku bilang ke orang tua aku, mending aku ngambil gap year aja sambil mikir-mikir aku sebenarnya tuh pengen kuliah di mana gitu. Nah jadi tuh pas aku ngambil gap year itu tuh sebenarnya ngerasa anxious gara-gara tuh semua teman-teman aku tuh yang SMA tuh kayak mereka udah kuliah gitu, apalagi kalau misalkan ketemu sama keluarga pasti kan salah satu pertanyaan itu kan sekarang umur berapa, udah kuliah apa belum. Nah biasanya tuh kalau misalkan ditanya gitu tuh selalu ngerasa yang kayak kenapa sih selalu ditanyanya kayak gini gitu. Nah sampai akhirnya tuh pas aku gap year itu kan aku sebenarnya sambil les juga kan, ada tempat les yang dia tuh nyediain program khusus buat anak-anak tuh yang pengen fokus SBM. Jadi tuh sekelas itu tuh isinya orang-orang yang gagal SBM gitu. Nah tapi tuh itu posisinya aku udah bener-bener lintas jurusan, aku udah mutusin buat lintas jurusan ke IPS, karena di IPA tuh aku sebenarnya tuh sama sekali nggak mau ngambil jurusan lain, teknik segala macam, IT apalagi gitu, bener-bener nggak kepikiran sama sekali selain kedokteran dan psikologi. Karena dulu itu udah pasti nggak dibolehin, akhirnya aku milih buat lintas jurusan ke IPS di saat aku sama sekali waktu SMA itu tuh nggak ada pelajaran IPS atau ada tapi tuh nggak ya sampai sedalam anak IPS pada umumnya gitu. Nah pas aku ngambil gap year itu aku sambil nyari-nyari juga aku pengen kuliah di mana, jurusan apa. Terus habis itu sampai akhirnya tuh aku mutusin buat ngambil
Unpad, tapi tuh ngambil Unpad pun pengennya di ilmu ekonomi, studi pembangunan, bukan di akuntansi sebenarnya. Aku tuh pilihannya itu tuh, yang bener-bener pilihan aku tuh ISP Unpad sama ilmu ekonomi di UB. Nah, karena aku bingung satu lagi milih apa, akhirnya karena tante aku tuh sebenarnya seorang akuntan, terus saya itu tuh tante aku tuh kayak ngasih influence ke aku sama mama gitu. Tapi tuh sebenarnya aku pribadi pun nggak pengen masuk akuntansi, karena pas SBM di PS itu kan pasti kan ada mata kuliah akuntansi kan, dan aku tuh bener-bener definisi nggak ngerti sama sekali sama pelajaran akuntansi. Kayak udah belajar kayak gimana pun dan minta diajarin pun sama sekali nggak ngerti, bahkan konsep dasar debit kredit aja tuh nggak ngerti gitu. Yang aku suka tuh belajar tentang supply demand gitu-gitu tuh, makanya aku lebih suka belajar tentang itu, makanya aku tuh mutusin buat buat ngambil ilmu ekonomi. Tapi karena aku bingung satu lagi milih apa, akhirnya tuh mama sama tante nyaranin buat ngambil akuntansi Unpad pilihan pertama gitu. Tapi waktu ngambil tiga pilihan itu tuh, kan pasti kan kalau kita les kan selalu ada yang namanya tryout kan ya. Apalagi kalau misalkan aku tuh lesnya tuh programnya tuh bener-bener program untuk SBM doang gitu. Jadi tuh tryoutnya tuh sering banget, dan itu tuh bener-bener nggak pernah lolos di pilihan pertama. Sampai hamin satu bulan SBM pun benar-benar nggak keterima gitu, pilihan pertama pilihan kedua pun nggak keterimanya tuh di UB, sedangkan mama papa tuh nggak pengen ngelepas jauh sampai ke Malang gitu. Nah, sampai akhirnya tuh aku sendiri tuh jadi mikir gini, apa ganti jurusan aja ya sebelum officially daftar SBM gitu. Kayak bahkan udah sampai titik di mana nyari jurusan baru gitu yang kira-kira tuh passing grade-nya tuh di bawah jurusan yang aku pilih sebelumnya. Nah, tapi entah kayak gimana waktu itu tuh pas waktu tryout pertama, tryout beberapa kali sebulan sebelum SBM itu tuh aku kayak mulai nyari-nyari cara belajar yang baru yang kira-kira efektif buat aku. Dan sebenarnya aku pribadi nggak ngarep hal yang lebih sih, kayak nggak ngarep keterima pilihan pertama gitu, at least pilihan kedua keterima gitu di Unpad. Nah, tapi surprisingly pas night tryout keluar itu tuh keterima di pilihan pertama. Itu bener-bener yang definisi tuh seneng banget, bener-bener seneng sampai kayak ngerasa tuh wah ternyata tuh gue ada harapan buat keterima di pilihan pertama gitu. Nah, pada titik itu tuh aku akhirnya mutusin buat nggak ganti jurusan dan tetap belajar dengan metode pembelajaran yang baru aku temuin hamin 1 bulan sebelum SPM gitu. Makanya kalau misalkan ditanya kayak nggak linear segala macem, aku pribadi sih ngerasanya ya emang enggak sih. Tapi aku pun dapet masuk ke jurusan ini pun bukan dengan sekedar laki atau kayak gimana, karena bener-bener kayak ada perjuangannya sampai aku ngambil gap year, ngerasa insecure sama diri sendiri, pokoknya sampai dilema segala macam itu tuh udah aku rasain. Terus saya tuh aku jadi penulis pun sebenarnya itu pun juga sebenarnya cuma sekedar suka doang sih, cuma sekedar hobi, nggak ada kepikiran. Emang sih banyak yang orang yang bilang kayak kenapa nggak masuk sastra Indonesia aja gitu, kamu kan suka nulis. Tapi aku pribadi tuh bener-bener nggak kepengen yang sampai segitunya gitu. Aku pengen hobi aku tuh tetap jadi hobi yang bisa ngebuat aku tuh senang, yang bisa ngebuat aku tuh ngerasa bisa nge-refresh pikiran aku setiap aku lagi ngejalanin gitu, bukan jadi hal yang membebankan diri sendiri gitu. Kan tadi kan udah sempat disinggung ya sebelumnya kalau aku tuh tipe orang yang segala macam harus terencana gitu. Rencana saat ini aku tuh pengen untuk kerja ya di bidang yang berhubungan dengan aku pelajarin sekarang. Otomatis aku pengen kerja di bidang akuntansi, entah itu di kantor akuntan publik atau misalkan di perusahaan swasta biasanya. Sebenarnya penulis kalau misalkan ditanya pengen jadi penulis lagi apa enggak setelah aku lulus kuliah, ya pengen sih, tapi bukan yang jadi full time gitu lah, full time writer gitu sih enggak sih. Lebih kayak ya udah part time aja gitu. Kalau misalkan nulis ya pas lagi ada inspirasi, pas emang lagi kebetulan dapat project baru gitu. Kalau misalkan ditanya sekarang sejauh ini punya life plan sampai kapan, mungkin kayaknya
sampai 5 tahun ke depan atau bahkan 7 tahun ke depan gitu. Kayak misalkan aku pengen kerja di mana, terus itu aku pengen kerja di situ, targetnya tuh berapa tahun aku harus sudah punya karir yang emang bagus. Saya tuh kalau misalkan emang ada kesempatan buat S2, aku mau S2 kapan, di umur berapa, dan kalau mau S2 tuh mau S2 di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana cara aku buat life plan, sebenarnya ya tinggal ngebuat aja sih, nggak ada cara khusus gitu. Karena aku sendiri mikir kalau misalkan seseorang tuh harus punya life plan supaya dia tuh hidupnya tuh ada tujuannya gitu. Jadi dia punya sesuatu yang ingin dia capai. Jadi tuh setiap dia pengen melakukan sesuatu, dia tuh pasti bakal mikir-mikir kayak kira-kira kalau gue ngelakuin ini impact-nya ke depannya tuh kayak gimana. Jadi tuh nggak akan secara mudah gitu buat ngebuat judgement gitu akan kehidupannya. Kalau misalkan dari aku pribadi mau ngasih pesan, mungkin buat orang-orang yang kayak mikir kayak misalkan sekarang ada di jurusan yang kira-kira jauh dari dunia kreatif, terus setelah itu mikir kayak gue kira-kira bisa nggak ya buat melanjutkan hobi gue di dunia kreatif, dan ngerasa ragu sama dirinya sendiri, kayak ngerasa ini kira-kira kalau misalkan gue misalkan nih kayak contohnya mau bikin novel, suka nulis gitu, tapi mikir yang kayak mikir-mikir bener-bener mikir kayak deep think gitu, kayak kalau misalkan gue nulis kira-kira orang bakal suka nggak ya, kira-kira kalau gue nulis feel-nya bakal dapet nggak ya ke pembaca. Kalau saran aku, kalian lakuin aja dulu, karena sebenarnya yang paling susah itu buat memulai. Nggak usah punya ekspektasi terlalu tinggi di saat kalian baru memulai, karena semakin tinggi ekspektasi kalian, semakin tinggi juga kalian merasa kecewa kalau misalkan ekspektasi itu tuh nggak tercapai. Emang orang tuh perlu ada tujuan, tapi tujuan itu tuh kalau bisa tuh ngebuat kalian tuh terus mencoba untuk ngedevelop diri kalian sendiri gitu. Dan jangan pernah ragu sama diri sendiri, yang itu yang paling penting. Lakuin aja dulu apa yang kalian suka, jangan terlalu mikirin gimana pendapat orang lain tentang kalian, apalagi tentang karya-karya kalian. Karena kayak yang tadi aku udah bilang, yang paling susah itu tuh untuk memulai, dan kalau misalkan kalian gak mulai dari sekarang, kalian mau mulai kapan lagi gitu. Terus kalau misalkan kalian mau baca buku aku yang baru, proyek aku yang baru, kalian bisa klik link di bawah sini. Jangan lupa ya dibaca. Dadah.